Saya pinjamkan dari Suhrawardi seperti janji saya tadi. Berarti apa? Untuk dapat isroki, bahasanya Suhrawardi, untuk dapat laduni, prosesnya ada 4. Yang pertama penting adalah proses mempersiapkan diri. Ini bagi kita yang biasa-biasa, ini yang berat. Mempersiapkan diri untuk pencahayaan dari Allah, untuk isyrok dari Allah. Ini yang riyadhah, ini yang mujahadah, pembersihan diri. Kalau sudah siap mengalami yang kedua, iluminasi, isyroki. Kalau sudah dicahayai, jangan salah, sampai di titik ini, sampai di nomor 2, itu karakternya ilahi. Tapi begitu masuk ketiga, ini karakternya manusiawi lagi. Memahami, membangun pandangan sistematik, dipahami. Pemahaman ini levelnya manusia. Apalagi yang terakhir, mengungkapkan pengetahuan itu. Ini juga levelnya manusia. Jadi pertanggungjawabannya berarti juga manusia. Ilmu laduninya yang dari Allah itu pasti bagus, pasti baik. Tapi penangkapan kita dan pengungkapan kita itu sepenuhnya tanggung jawab manusia. Jadi akal berperan di mana, manusia berperan di mana dalam ilmu laduni setelah pengetahuan itu diperoleh. Jadi setelah pengetahuan itu diperoleh, terus ilmu ini mau dipakai apa, diungkapkan seperti apa, ungkapan dan pemakaian, pemahaman itu sepenuhnya milik kita. Jadi ilmu laduni itu berarti apa? Proses diperolehnya pengetahuan. Kalau pengetahuannya sudah diperoleh, pengetahuan ini dipahami seperti apa dan diungkapkan seperti apa, itu tanggung jawabnya sudah manusiawi. Level ketiga dan level keempat. Jadi kalau ada orang misalnya, saya dapat ilmu laduni untuk membunuh kamu misalnya. Nah, ya kamu boleh bantah, karena selain kamu tidak ada di level laduni, ekspresi dari pengetahuan itu derajatnya manusiawi. Kayak waktu siapa? Syekh Abdul Qadir dapat, wahai Abdul Qadir, kamu sudah jadi wali, sekarang tidak perlu sholat lagi, tidak perlu anu lagi. Anda, kamu setan. Nah, itu kan penangkapannya manusia, dipahami sesuai pengetahuannya selama ini, diekspresikan sesuai situasi saat itu. Maka kamu tidak bisa kok, Pak saya dapat ilmu laduni, besok ke kampus disuruh tidak pakai baju Pak. Tidak bisa. Ketika kamu tidak pakai baju, kamu sendiri yang tanggung jawab, karena seandainya benar itu laduni, caramu memahami, caramu mengungkapkan itu tanggung jawabmu. Kalau di sini berlaku hukum, ya ke kampus harus pakai baju. Nah, itu logikanya di situ. Jadi menghadapi orang yang dapat ilmu laduni, karena kita tidak dapat itu, ya kita ngukurnya secara normal dengan pertanggungjawaban manusiawi. Maka kalau ada orang ngomong, saya dapat ilmu laduni, kamu harus kafir ini sekarang. Kalau kamu tidak kafir, tidak bisa. Ngertiku ya meskipun itu laduni. Ya. Jadi itulah kalau menurut Suhrawardi tahapan-tahapannya. Jadi ya tidak harus ilmu itu mulia karena sumbernya dari Allah. Tapi ketika diekspresikan, diungkapkan, kalau tidak, kita bukan yang alami, ya tetap tidak masalah. Kita hadapi sesuai dengan wawasan pengetahuan kita selama ini. Karena kita tidak ikut mengalami itu. Yang sifatnya subjektif, dia yang mengalami saja. Nah, itu proses selanjutnya. Nah, ini kalimatnya Suhrawardi bagus. Saya ambil ya. Way of reason and way of intuition adalah saling melengkapi. Ya laduni itu menarik, cuma ya tetap kita butuh way of reason.
Dua-duanya saling melengkapi. Nalar tanpa intuisi atau iluminasi adalah kekanak-kanakan. Kalau bahasanya Hussein Nasr kemarin, reduktif dan setengah buta. Setengah buta itu kayak mata yang hanya bisa satu yang melihat, serta tidak akan mendapatkan keseluruhan kebenaran dan intelek yang transenden. Sebaliknya, intuisi saja tanpa dukungan logika dan kemampuan rasional akan tersesat dan selanjutnya tidak akan mampu mengekspresikan dirinya secara cermat dan metodologis. Ya karena kita hidup di dunia mengikuti hukum sunnatullah, pakai akal. Tapi akal ada kelemahannya, tidak segalanya dibantu oleh petunjuk dari Allah. Bisa wahyu, bisa ilham. Dua-duanya saling melengkapi kayak dua pasang mata. Salah satunya ya ndak seru. Kalau yang sini ditutup, kamu ndak lihat yang sana. Sini ditutup, ndak lihat yang sana. Dua-duanya kita butuhkan. Jadi akal tanpa intuisi itu kekanak-kanakan. Intuisi tanpa akal tidak terarah. Dua-duanya kita butuh. Maka ya laduni iya, salah satu sumber pengetahuan. Akal juga iya. Sunnatullah iya, kudratullah iya. Kita harus percaya sunnatullah karena berpedoman sunnatullah kita hidup. Kita percaya kudratullah biar tidak putus asa karena Allah sewaktu waktu bisa intervensi. Dunia ini tidak pasti, tapi kita memedomani hukum-hukum pastinya, namanya sunnatullah. Itu caranya menyikapinya begitu.